Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Itu ayat diantaranya potongan dari Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Babu ma dzukira fi dhahabi Musa fil bahri ilal Khadir. Nabi Musa ini sudah sepuh tapi masih belajar. Nabi, sudah nabi. Luar biasa, coba bayangkan, nabi dan sudah sepuh masih belajar. Meskipun beliau harus menempuh suatu perjalanan, artinya usaha. Lianna Musa alaihi salatu wassalam lam yamna'hu bulughuhu minas siyadah al-mahallil a'la min talabil ilmi wa rukubil barri wal bahri li ajrih. Wa masyru'iyyati hamliz zadi fis safar. Ini pelajaran supaya kita tetap mau belajar. Seperti Nabi Musa, seorang nabi sudah tua tapi tetap mau belajar, dan kalau bepergian dianjurkan untuk bawa bekal. Bekal itu bisa makanan, bisa ATM, bisa memikirkan, memeta perjalanan sehingga kita tahu persis. Maka sekarang ada petunjuk jalan kan? Wa masru'iyyati hamliz zadi fis safar wa luzumit tawadhu'i fi kulli hal. Dan harus tawadhu. Seorang nabi saja tawadhu. Nabi Musa. Dan kalau bepergian apalagi jauh, kalau bisa bawa teman. Kecuali darurat. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu, ada tempat untuk minta pertimbangan, saling menolong, saling membantu, dan lain sebagainya. Jarang-jarang sendirian, apalagi kalau sudah berkeluarga. Usahakan kalau bisa dengan keluarga. Hadis Bukhari nomor 74 akan kami sampaikan tidak utuh, nanti pada kesempatan yang lain akan kami sampaikan secara utuh. Haddatsana Ibnu Urair Az-Zuhri qala haddatsana Yaqub Ibnu Ibrahim qala haddatsani Abi an Salih an Ibnu Syihab haddatsa anna Ubaidullah bin Abdullah akhbarahu an Ibnu Abbas annahu tamara huwa wal Hurr bin Qais ibn Hisnin al-Fizari fi sahib Musa. Qala Ibnu Abbas, suatu ketika sahabat Ibnu Abbas bermusyawarah dengan Al-Hurr ibnu Qais. Lalu sahabat Ibnu Abbas menyampaikan bahwa yang bertemu atau yang dijumpai Nabi Musa itu adalah Nabi Khidir. Ini hadis Bukhari ya, nomor 74. Ada orang yang tidak berani menentukan itu Nabi Khidir. Terserah. Saya hanya menyampaikan kalau di dalam Bukhari nomor 74 itu Nabi Khidir. Mana yang benar terserahlah. 78, 122, 2267, 2728, 3278, 3400, 3401, 4725, 4766, 4727, 4727, 6672, 7478. Nabi Khidir. Famarra bihima Ubay ibnu Ka'ab fada'ahu Ibnu Abbas. Lalu sahabat Ubay bin Ka'ab
lewat, dipanggil oleh sahabat Ibnu Abbas. Faqala inni tamaraitu ana wa sahibi hadha fi sahibi Musa alladhi sa'ala Musa as-sabila ila luqiyihi hal sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nah? Qala na'am. Ketika ditanya sahabat Ubay bin Ka'ab ini, apakah Anda pernah mendengarkan langsung dari Nabi bahwa yang ditemui oleh Nabi Musa itu adalah Nabi Khidir? Maka sahabat Ubay bin Ka'ab tadi menjawab, betul. Qala na'am, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainama Musa fi mala'im min bani Israil idh ja'ahu rajulun faqala hal ta'lamu ahadan a'lama minka. Lengkap ceritanya begini, kata sahabat Ubay bin Ka'ab. Waktu itu Nabi Musa memberikan pengajian kepada Bani Israel. Lalu ada yang bertanya, wahai Nabi Musa, hal ta'lamu ahadan a'lama minka? Adakah orang yang lebih alim dari kamu? Qala Musa, Nabi Musa menjawablah, tidak. Maksudnya Nabi Musa bukan sombong, supaya orang yang bertanya itu tidak bingung. Untuk sementara waktu dan yang mudah bagi kamu di sini, nggak usah repot-repot, kalau berkenan sudahlah percaya kepada saya. Insya Allah saya tidak akan keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira begitu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau bahasa Al-Quran surah An-Najm ayat 3 dan 4 itu. Bukan Nabi Musa sombong, kalau dipahami sekilas sombong banget Nabi Musa. Begitu ditanya siapa yang lebih alim, tidak ada kecuali saya. Maksudnya supaya tidak usah bertanya kepada yang lain kalau merepotkan. Dan kalau bertanya kepada yang lain, khawatir bertanya kepada orang yang punya kepentingan dunia, akhirnya Al-Qur'annya, As-Sunnahnya benar, tapi diputar untuk kepentingan sesuatu yang tidak benar. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Apalagi kalau bertanya kepada orang yang bukan ahlinya, malah khawatir menyesatkan. Jadi Nabi Musa bukan karena sombong, tapi dijawab untuk kepentingan orang yang bertanya itu tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Al-Qasas ayat 4. Apalagi kita tahu di zaman Nabi Musa itu ada ulama yang namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini yang memusuhi Nabi Musa, bahkan mendukung setiap langkah perjuangannya Fir'aun. Fir'aun ini selalu dicarikan dalil pembenaran. Bayangkan, makanya Nabi Musa menyampaikan, tidak, maksudnya supaya bertanya kepada ulama yang lurus-lurus saja. Jadi begitulah. Ada yang Masya Allah, ada yang begitulah perbuatannya, ada yang mencarikan dalil, itu biasa itu dari zaman dulu sampai sekarang itu. Fa'uhallahu ila Musa bala. Kemudian Allah mengingatkan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa terus mencari ilmu. Bala, ada Nabi Musa. Kalau kamu ingin mencari ilmu, sanagih kamu bermusyawarah dengan hambaku Abduna Khadir, namanya Khadir. Kamu ke sana supaya kamu dapat tambahan ilmu, musyawarah. Fasala Musa as-sabila ilaihi. Kemudian Nabi Musa minta kepada Allah, bagaimana caranya kami bisa menemui hambamu yang bernama Khadir itu. Faja'alallahu lahu ta'ayatan. Ini nanti lengkapnya dicerita itu. Nabi Musa tawadhu, Nabi Khidir pun tawadhu. Kata Nabi Khidir, Nabi Musa, saya tahu kamu seorang nabi, seorang yang alim, tapi mungkin ada ilmu yang belum disampaikan oleh Allah kepadamu, karena Allah selalu menyampaikan ilmu sesuai dengan kebutuhan dirinya dan masyarakatnya. Demikian saya mungkin oleh Allah diberikan suatu ilmu yang kamu sendiri belum disampaikan, atau sebaliknya kamu punya ilmu yang saya sendiri belum diberitahu, belum disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi saling tawadhu, ini luar biasa. Fa'auhallahu ila Musa bala abdina Khadir. Fasa'ala Musa as-sabila ilaihi faja'alallahu lahul huta ayatan. Kalau kamu mau ke sana Nabi Musa, kamu sana pergi. Beliau itu ada di tepi pantai. Jangan lupa kamu bawa ikan sebagai bekal perjalanan. Apabila nanti bekal kamu itu tidak ada, habis, maka disitulah kamu akan ketemu dengan hambaku. Wa qila lahu idza faqadta al-huta farji fa innaka satalqah. Kalau kamu kehilangan atau kehabisan bekal, baliklah coba. Di tepi pantai itulah kamu akan ketemu dengan hambaku. Wa kana yattabi'u athara al-huti fil bahri. Betul, semua perintah Allah dijalankan. Faqala li Musa fatahu. Nah, kemudian Nabi Musa mengajak temannya yang bernama Nabi Yusha bin Nun. Nah, kami sampaikan itu teman, bukan pembantunya, ini untuk menjaga kesopanan. Kenapa? Di dalam Islam itu tidak boleh, meskipun itu pembantu, lalu kita anggap dia itu sebagai hamba nomor 2, kelas nomor 2. Tidak ada kelas-kelasan di dalam Islam itu. Jadi tetap sama-sama hamba Allah, harus sama-sama dimuliakan. Kalau tahu dia harus punya tugas, tugasnya tetap kita bantu. Tidak boleh memberi tugas di luar kemampuannya. Dan sifatnya kita hanya membantu dan menolong. Jangan pernah kita anggap bahwa dia itu mesin. Mereka juga butuh istirahat. Meskipun kita membantu dengan membayarnya dan lain sebagainya. Karena kita membayar, bukan kita menganggap dia seorang budak, mesin, tapi kita niat membayar dia karena kita niat membayar itu demi untuk bersedekah. Niatnya bersedekah, berinfak karena mengharapkan pahala dan keridhaan dari Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakul ahadukum abdi wala amati wal yakul fataya wa fatati. Itu di dalam Muslim 2229. Jangankan perasaannya, dari segi panggilan saja kita nggak boleh memanggil pembantu kita dengan panggilan yang tidak terhormat, khawatir tersinggung dia. Menyinggung perasaan orang itu haram. Kita lanjutkan. Faqala li Musa fatahu. Nabi Musa bilang kepada temannya. Nabi Musa ini bahasanya sopan. Fatahu. Ara'aita idza awayna ila as-sakhrah fa inni nasitul hut wa ma ansanihi illa syaitan adhkurah. Lalu setelah itu pemudanya ini, Nabi Musa ini bilang kepada Nabi Musa, singkat cerita, wahai Nabi Musa, jadi perjalanan begitu berada di tempat yang beliau capek, beliau tidur di batu, di atas batu, hamparan batu. Lalu beliau melanjutkan perjalanan lagi. Lalu beliau lapar. Karena lapar beliau minta bekalnya dibuka. Ternyata ikannya hilang. Habis. Melompat itu ikan. Maka begitulah pelajaran. Ketika Nabi Musa hendak menemui manusia, perasaan lapar, lelah itu akan terasa. Ketika kita tadi diberikan oleh Allah manna wa salwa, tidak merasakan lapar dan lelah. Ketika kita rewel kepada pemberian Allah, tidak bersyukur, maka kita bisa dapat nikmat dari Allah, tapi harus melalui usaha yang melelahkan. Ini satu sisi pelajaran. Ketika Nabi Musa akan menemui Allah sampai 30 hari ditambah dengan 10 hari, 40 hari, Nabi Musa tidak merasakan lapar. Manusia menemui Allah tidak akan pernah menemukan kelelahan. Tapi ketika Nabi Musa mau menemui Nabi Khidir, baru 1 hari 1 malam beliau sudah merasakan lapar. Itu bedanya bertemu dengan Allah dengan bertemu dengan manusia. Nah, kita lanjutkan. Mari kita buka bekal kita, kata Nabi Musa. Lalu Nabi Yusha bin Nun menyampaikan, waktu kita istirahat tadi di batu itu, mungkin disitulah ikan kita hilang atau lepas atau melompat. Lalu Nabi Musa menyampaikan, Nabi Musa tidak marah-marah. Ketika bekalnya hilang tidak marah-marah. Kalau kita bisa marah-marah tuh sama pembantu kita. Dalam keadaan lapar, bekalnya hilang atau jatuh atau tertumpah. Bisa dibayangkan.
marahnya luar biasa. Tapi Islam mengajarkan jangan suka marah, cari solusinya. Mungkin mereka itu tidak mengulangi lagi, mungkin mereka juga tidak sengaja, mungkin namanya manusia dan lain sebagainya, bisa lupa. Pembantu bisa lupa, majikan juga bisa lupa. Tidak marah-marah. Justru Nabi Musa, oh memang itu yang kita cari. Kalau begitu kita cari, ayo bekal kita hilang, kita cari tempat makan yang enak. Nah, begitulah. Tanpa harus kita caci maki dan marah-marah, paling kita memberi masukan. Nanti lain waktu, hati-hati dan waspada. Sudah, yang lalu biar berlalu. Piring yang pecah, gelas yang pecah bisa kita beli lagi. Tapi hati yang pecah, ini sulit untuk memperbaiki lagi. Ini yang penting, kaca yang pecah, beling yang pecah itu tidak mengena kepada anggota tubuh anak kita atau pembantu kita. Karena kalau kena, khawatir itu biayanya lebih tinggi. Masya Allah, Nabi pernah dikencingi oleh seorang anak kecil. Lalu ibunya marah-marah mengambil dengan keras itu anak dan memarahi anaknya. Lalu Nabi menampakkan sikap atau menyampaikan kepada ibu tadi, ibu, biarlah kami dikencingi oleh anak itu nggak apa-apa. Air kencing anak itu disiram selesai. Tapi ibu ketika menyakiti anak ibu, padahal dia masih kecil lagi, ditarik dengan begitu, menyakiti badannya, menyakiti perasaannya. Menyakiti perasaan sulit untuk menebus kembali. Sedangkan air najis bisa dibersihkan. Begitulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah melihat burung. Ada seorang yang mengambil anak burung sehingga orang tua burung tadi berputar-putar mencari anaknya. Lalu Nabi saat itu dengan izin Allah dia tahu bahwa burung yang berputar-putar itu pasti mencari keluarganya, mencari anaknya. Lalu Nabi bertanya, siapa yang telah menyakiti, mengambil anak burung itu, tolong kembalikan ke sarangnya. Begitulah Nabi. Channel perasaan hati Nabi betul-betul luar biasa. Nabi tidak kepingin ada seorang yang memisahkan antara anak dengan orang tua dan menyakiti hati anak dan orang tua. Luar biasa. Perasaan Nabi lembutnya, itulah pelajaran Islam. Ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihi illa syaitan an adhkurah. Kata Nabi Musa, alhamdulillah bekal kita hilang. Justru itu yang kita harapkan satu sisi. Lalu Nabi Musa tidak menyalahkan pembantunya. Enggak ada masalah. Manusia bisa lupa dan yang membuat kita lupa itu adalah syaitan. Sehingga mudah-mudahan kita tidak lupa lagi, tapi justru lupa ini membawa hikmah. Satu sisi lupanya kita tidak mengulangi lagi, tapi satu sisi ada hikmahnya. Qala dzalika ma kunna nabwi, itu yang kami cari. Fartadda ala atharihi ma qasasa fawajada khadiran. Memang itu yang kita cari. Akhirnya begitu balik, betul di tempat ikan yang lupa tadi menemukan Nabi Khidir. Fakana min sya'nihima alladhi qassallahu azza wa jalla fi kitabih. Makanya kalau mau berangkat ke suatu tempat, meninggalkan suatu tempat, pastikan dulu bahwa teman kita, keluarga kita, bawaan kita itu dalam keadaan aman semua, tidak ada yang ketinggalan. Kalau teman-teman semua sudah siap berangkat, berangkatlah dengan doa, maka insya Allah tidak ada yang lupa. Makanya di TNI itu dan polisi apabila dia berada di suatu tempat, meninggalkan tempat selalu diawali dengan mengabsen. Dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihim qasasa fawajada khadira fakana min sya'nihima alladhi qassallahu azza wa jalla fi kitabih. Cerita ini kami putus sampai di sini, tapi kami ambil hikmahnya. Di dalam hikmahnya itu ada begini. Ketika Nabi Musa ini menyampaikan sesuatu kepada Nabi Khidir, karena di cerita lengkapnya itu Nabi Khidir melakukan sesuatu
yaitu wadzalika annahu lamma anqara amara kharaqis safinah nudiya ya Musa aina kana tadbiruka hadha wa anta fit tabuti matruham fil yam. Nabi Khidir ini waktu itu melukai kapal yang ditumpangi. Sudah kapal itu memuat mengangkut Nabi Khidir dan Nabi Musa tanpa dipungut bayaran karena merasa kenal dengan Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir justru dianggap membuat ulah, mohon maaf, yaitu melukai di bagian pinggir tapi atas, di bagian sisi tapi atas dilukai sedikit. Lalu Nabi Musa mengingatkan. Nabi Musa betul seorang nabi yang tahu hak dan batil, betul mengingatkan. Memang kewajiban kita tidak boleh diam, amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban yang lain menjelaskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Itu saja. Bukan berarti Nabi Khidir itu lebih mulia dari Nabi Musa. Tidak. Karena punya anggapan bahwa Nabi Khidir adalah Nabi hakikat. Nabi Musa adalah Nabi syariat. Tidak boleh begitu. Nabi Musa itu termasuk ulul azmi di dalam Al-Quran. Dan Nabi Musa itu jelas-jelas Nabi. Sedangkan Nabi Khidir ini masih terjadi beda pendapat. Tidak boleh kita beranggapan yang berlebih-lebihan. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, itu di dalam Al-Quran itu, di dalam juz 3 itu Allah menyampaikan. Jadi dua-duanya seorang nabi, dua-duanya ahli surga. Nabi Musa punya hak untuk mengingkari ketika Nabi Khidir melukai pinggir kapal itu. Lalu bagaimana kamu ini dimuat tanpa bayaran kok masih tega melukai ini kapal? Lalu nanti dijelaskan karena kapal itu kalau tidak dilukai, begitu pulang nanti ada oknum penguasa yang akan membajak, mengambil setiap kapal yang dilihatnya sepertinya catnya itu masih bagus. Maka sebagian catnya itu dirusak oleh Nabi Khidir supaya kapal ini selamat. Begitu kembali tidak diambil oleh penguasa, oknum penguasa yang diktator. Karena melihat kapal ini ada cirinya, maka dia tidak mau mengambil. Ini sebagai pembalasan dari kita. Mereka sudah bantu mengangkut kita, sehingga kita perlu menyelamatkan mereka. Demikian penjelasan Nabi Khidir. Apalagi Nabi Khidir ini juga menjawab. Ini nanti diabadikan di dalam Al-Quran, di samping lengkap ceritanya di dalam Al-Kahfi 60 sampai 82. Demikian juga digabungkan dengan Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 150, surah Thaha ayat 39, Al-Qasas ayat 7, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Kata Nabi Khidir, wahai Nabi Musa, kamu mengingatkan aku ketika aku melukai kapal. Kalau kamu lukai, ini kan nanti malah tenggelam ini pemilik kapal ini. Dan kapalnya juga tenggelam dan tidak bisa dipergunakan kalau nanti kita pulang baliknya. Kasihan nih pemilik kapal. Lalu Nabi Khidir menyampaikan, diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas, paling tidak lah kalau cerita kita gitu ya. Kalau diakur-akurkan, Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 7. Bagaimana dengan kamu Nabi Musa, waktu itu kamu masih kecil. Lalu Allah menyampaikan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, agar disusui dulu, jangan gak usah takut dengan Fir'aun yang membunuh di tahun itu setiap anak laki-laki yang lahir. Susui aja. Kalau merasa takut, fa idza khifti alaihi falqihi fil yam. Taruhlah di saluran air di mana air itu mengarah ke rumahnya Fir'aun. Coba bayangkan, kamu sendiri masih kecil ditaruh di kota.
ditaruh di kota, di saluran air, di sungai, yang sungai itu nanti mengarah kepada rumahnya Fir'aun. Nah, coba, wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Yang kedua itu aina kana tadbiruka hadza wa anta fit tabuti matruhan fil yam. Yang kedua, falamma ankara amral gulam qila lahu aina inkaruka hadza min waqsika al-qibtiyah wa qada'ika alaihi. Nabi Musa mengingatkan Nabi Khidir ketika Nabi Khidir menyakiti seorang anak. Nabi Khidir menjelaskan, mohon maaf Nabi Musa, tapi kita tidak boleh ya, karena kita bukan Nabi. Kalau Nabi dituntun langsung oleh wahyu. Ini hanya Allah menceritakan terjadinya dialog dulu antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, bahwa di dalam sesuatu itu kalau Allah yang memerintahkan langsung itu pasti ada hikmahnya. Tapi kalau kita tidak boleh bertindak atas nama wahyu lalu menyakiti orang lain, harus bertindak secara zahir, tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak menyakiti orang lain. Ini bedanya kita dengan Nabi. Kalau Nabi kan langsung dituntun wahyu. Jangan sampai kita merasa seperti Nabi, ada masjid seperti Masjid Dirar di zaman Nabi dirobohkan, lalu kita menganggap bahwa ada masjid yang dianggap kita Masjid Dirar lalu kita robohkan juga. Jangan. Ada anaknya orang lain, lalu kita potek kepalanya sehingga mati. Oh, tidak boleh begitu. Itu melanggar hukum. Tidak boleh menyakiti. Bagaimana ada anak yang kamu sakitin? Kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir pun menyampaikan. Seperti dialog yang diabadikan di dalam Al-Qasas surah yang ke-28 ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhalal madinata 'ala hini waflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada 'alayhi qala hadza min 'amali syaitan innahu aduwwum mudillum mubin. Kata Nabi Khidir, bagaimana dengan kasus kamu saat kamu melerai orang yang bertengkar tanpa sengaja, kamu meninju fawakazahu Musa faqada alaih, menghalang-halangi dengan tegas orang yang hendak membunuh saudaranya tadi. Sesama anak bangsa kok berantem, dihalang-halangi nggak mau-mau, akhirnya dengan keras, dengan tegas yang satunya itu dilerai, akhirnya nggak sengaja itu ibaratkan kena pukulan dari Nabi Musa, mati itu orang. Begitulah. Qala hadza min amali syaitan. Jadi Nabi Musa itu, seorang nabi itu harus punya keahlian, kekar tubuhnya, bisa menerai orang. Jadi nabi kalau bisa jadi pemimpin itu jangan punya fisik yang lemah. Kalau Nabi Musa, kalau bahasanya anak muda itu, huk kiri masuk rumah sakit, huk kanan bisa masuk kuburan. Astagfirullah. Qala hadza min amali syaitan innahu aduwwum mudillum mubin. Kamu pernah dulu mukul orang nggak sengaja sampai orang itu wassalam. Lalu yang ketiga, ini artinya saling memberikan nasihat. Ya, ini kan sama-sama nggak sengaja, sama-sama perintah Allah. Yang satu perintah Allah untuk melerai, yang satu perintah Allah untuk memberikan hukuman tegas kepada anak, yang anak itu pada waktunya akan mencelakakan kedua orang tuanya. Karena anak itu nanti kalau besar khawatir mencelakakan kedua orang tuanya. Yang ketiga, ketika falamma ankara iqamatal jidari nudiyah aina hadza min raf'ika hajaral bi'ri li banati Syuaibin. Nabi Musa waktu itu menyampaikan kepada Nabi Khidir, ketika dia berada di suatu tempat desa, dia enggak disuguhin padahal dalam keadaan lelah, mestinya
etikanya apabila ada tamu siapapun itu harus saling membantu sesama makhluk Allah, sama anak bangsa. Nggak usah dilihat agamanya apa, partainya apa, majelis taklimnya apa. Jadi harus saling bantu. Ini Nabi Musa, Nabi Khidir dalam keadaan lelah, tidak ada yang mau bantu memberi air minum, makanan, tidak. Lalu setelah itu berjalan lagi keluar dari suatu di tempat itu tidak jauh, lalu ada tembok yang miring. Lalu tembok itu dibenarkan karena ahli semacam insinyur Nabi Khidir ini, ahli pertukangan ya. Lalu dibenarkan itu tembok diluruskan, dibantu oleh Nabi Musa. Saling membantu ya. Begitu dibantu selesai, lalu Nabi Musa mengingatkan, kalau kamu berkenan bisa minta balasan. Ini kamu kan sudah berkenan memperbaiki tembok. Kamu punya hak untuk mendapatkan balasan dari pekerjaan kamu yang sangat baik dan mulia ini, membantu tembok orang lain supaya jangan merubuh ke orang lain. Ini nanti sebagai pelajaran, karena kalau tembok itu rubuh karena di bawah tembok itu, di tanah itu pada nanti saatnya akan digali, mungkin buat suatu perumahan atau apa, dan di situ ada simpanan harta dari orang tua, yang orang tua sudah wafat, supaya harta itu sampai kepada anak yatim itu, supaya sampai kepada ahli waris yang berhak, maka jangan sampai kerobohan. Kalau kerobohan tidak sampai kepada yang berhak, itu harta warisan tadi, harta anak yatim tadi. Makanya diperbaiki oleh Allah, diperintahkan agar Nabi Khidir memperbaiki itu tembok. Nabi Musa mengingatkan, kamu berhak untuk menerima sesuatu karena kamu telah memperbaiki tembok. Nabi Khidir menyampaikan, untuk memperbaiki tembok ini meskipun saya butuh, kalau bahasa kita, kalau dikasih saya terima, kalau nggak dikasih saya tidak mengharapkan sesuatu. Lagi pula kamu sendiri dulu pernah membantu orang lain, kamu sendiri tidak meminta bayaran, tapi kalau dikasih kamu mau terima, yaitu diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas, surah yang ke-28, ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian fasaqalahuma, melihat orang yang lemah atau dilemahkan, seorang perempuan yang tidak ikhtilat, sabar menunggu antrian. Umat Islam itu harus antri, membudayakan antri, dan lain sebagainya, tertib. Kemudian Nabi Musa melihat dua perempuan yang antri, Nabi Musa membuka jalan. Kamu ngapain di sini? Saya antri, orang tua saya sudah sepuh, jadi saya yang mengambil air untuk memberi minum keluarga dan hewan-hewan. Jadi saya yang sekarang, kalau dulu orang tua saya membesarkan saya dan lain sebagainya, maka saatnya sekarang saya membantu, menyuapi dan memberi minum orang tua dan merawat, yaitu kambing-kambing, memberi minum. Dan kami nggak bisa sebelum antrian laki-laki itu selesai. Baik, kalau begitu izinkan kami memberikan jalan di tempat aliran sungai itu. Lalu Nabi Musa membuka jalan yang lain, mengangkat batu, sehingga perempuan ini tidak usah menyelat antrian, tapi mengambil air dari jalan yang lain, sehingga orang lain tidak merasa terganggu dengan antriannya, perempuan ini dapat mengambil air. Begitulah solusi luar biasa dari Nabi Musa. Lalu Nabi Musa sebagai orang yang bekerja, manusia biasa, merasa haus dan lapar kalau bahasa kita. Nabi Musa dengan membantu orang lain tidak meminta mengharap bayaran, tapi kalau bahasa kita, kalau dikasih ya diterima, terima kasih. Kalau nggak dikasih ya sudah. Fasaqalahuma,
Tsumma tawalla ila dhilli, kemudian setelah Nabi Musa membantu dua perempuan itu untuk ngambil air, yang nanti itu insya Allah ada yang menyampaikan itu anaknya hamba Allah yang saleh, ada yang mengatakan itu Nabi Syu'aib, anaknya Nabi Syu'aib. Maka Nabi Musa kembali lagi ke tempat yang teduh, lalu mengangkat tangan berdoa, menyampaikan keluh kesah kepada Allah. Faqal Rabbi, ya Allah, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sebagai manusia biasa, aku ini butuh kepada rizkimu ya Allah, khair. Jadi harta itu menurut bahasa Al-Quran adalah khair. Manusia itu perlu punya harta, khair. Harta yang tidak baik itu adalah harta yang haram dan tidak didapatkan dengan cara yang halal dan tidak diperuntukkan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah, baru tidak baik. Jadi umat Islam itu harus menguasai harta, menguasai teknologi, menguasai kekuasaan umat Islam itu supaya kuat. Jadi ini Al-Quran surah Al-Qasas ayat 28 bahwa harta itu khair. Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu buktinya kamu juga sama dulu Nabi Musa, kata Nabi Khidir, kamu bekerja tidak mengharapkan upah, kamu bekerja dengan ikhlas, dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Tapi sebagai manusia biasa, kalau kamu dikasih, kamu terima. Maka kalau bahasa kita sama kan antara kamu dengan kami, insya Allah begitu. Itu cerita seperti itu, bukan cerita dari kami. Itu panjang lebar, silahkan buka di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 11 halaman 33. Lalu memang ada banyak di samping pesan yang ada di kotak harta anak yatim tadi, di samping ada isinya harta, ada yang mengatakan itu ada pesan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya waktu beliau mau meninggal sudah memberi pesan kepada anaknya. Katanya sih, rawa Atha an Ibnu Abbas annahu kana lawham min dhahab fihi maktub ajaban liman ayqana bil qadar thumma huwa yansabu. Heran bagi manusia. Satu sisi memang harus kita berdoa dan berusaha, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Kalau memang dia yakin dengan takdir dari Allah, cukup berdoa dan berusaha, nggak usah berlebihan. Ketika kita berlebihan, pontang-panting sampai rumah tangga hilang sakinah, mawaddah, warahmahnya, maka sama saja kita tidak percaya kepada kekuasaannya Allah. Ajaban liman ayqana bin nar kaifa yadhak. Saya heran kepada manusia. Dia percaya adanya api neraka, tapi dia terlalu banyak ketawa terbahak-bahak sampai lupa kepada kematian. Ajaban liman yu'minu bil mauti kaifa yafrah. Ajaban liman yuqinu bir rizqi kaifa yat'ab. Ajaban liman yu'minu bil hisab kaifa yaghful. Manusia itu tahu kalau dia akan mati itu, tapi dia itu kenapa melupakan bahwa sekecil apapun dia berkata, dia bertindak akan dihisap oleh Allah, akan ditimbang, akan diperhitungkan perbuatan dan ucapannya. Ajaban liman ra'ad dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha. Manusia ini sadar kalau dia itu hidup di dunia. Ada siang pasti ada malam, ada hidup pasti ada mati. Kenapa dia betul-betul mabok dengan dunia? Oleh karena itu, itulah bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidir saling memberikan nasihat. Lalu Nabi Musa sebagai penghormatan, ini kita memang mesti belajar bagaimana caranya kita semakin tinggi kedudukan kita, tapi kita berusaha untuk melatih ketawaduan kita, menghargai orang lain, dan pada waktunya boleh kita minta nasihat dari orang lain atau mendengarkan nasihat dari orang lain. Sekarang kita waktunya berpisah, maka kami mohon izin, tapi sebelum kami mohon izin, kata Nabi Musa, izinkan kami minta wasiat terakhir dari kamu Nabi Khidir untuk bekal kami hidup dan melanjutkan pertemanan kita berikutnya. Kata Nabi Khidir seperti Al-Quran At-Taubah ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyadhaku qalilan wal yabku katsira.
jazaa'an bima kanu yaksibun. At-Taubah ayat 82. Mohon maaf ya Nabi Musa, kalau berkenan, karena ini atas permintaan Anda juga, Anda di sisa umur jangan terlalu banyak ketawa. Tapi di samping senyum, beda antara senyum dengan ketawa. Di samping senyum, Anda sering-seringlah mengingat Allah. Maksudnya falyadhaqu qalila wal yabku katsira, itu banyak-banyak menangis, itu banyak-banyak. Bukan kita tidak boleh dunia, bukan boleh tidak ketawa, bukan tidak boleh, tapi ketawa yang membuat terbahak-bahak dan melupakan kepada Allah, itu yang dimaksud. Qila innal Khadira lamma dhahaba yufariqu Musa qala lahu Musa au sini qala kum basaman. Wahai Nabi Musa, pertama wasiat aku, pesan aku kepada kamu, tolong sampaikan juga kepada umatmu. Karena Nabi Musa ini kan terkenal dengan orang yang tegas. Tegas tapi harus punya kebijaksanaan. Pertama pesan aku kepadamu dan kepada umatmu, banyaklah senyum. Kum basam. Banyaklah senyum. Tabassum, senyum. Banyak senyum supaya wajahnya itu jangan suka mengkerut, jangan kasar kalau bicara. Wala takun dhahakan, tapi jangan terbahak-bahak yang berlebih-lebihan. Wada, yang kedua al-lajjajah, jangan terlalu suka memperdulikan kesalahan orang sekecil-kecilnya, sambil kita menghindar dan mengingatkan jika tiba waktunya. Tapi jangan karena orang punya salah yang sekecil apapun lalu kita hobi mengorek-orek kesalahan orang, seperti kita suci dan tidak pernah punya kesalahan. Jadi terlalu keras tidak boleh. Wala tamshi fi ghairi hajah. Yang ketiga, Musa, sampaikan kepada umatmu, jangan terlalu sering keluar rumah kalau tidak perlu. Ini kalau bahasanya anak sekarang, kelayapan. Kalau nggak perlu, apalagi seperti sekarang musim COVID-19 ya. Kecuali perlu, nggak ada masalah. Yang penting kita tetap menjaga jarak, berdoa, jaga kesehatan. Yakinlah bahwa pertolongan Allah akan selalu menyertai kita. Kalau kita tidak ditakdirkan wafat, tidak. Tapi juga jangan terlalu berani. Jangan terlalu takut. Berikutnya, wala ta'ib 'alal khatta'in khatayahum wabki 'ala khati'atik. Yang pesan berikutnya, yang keempat insyaallah, jangan terlalu membahas kesalahan orang lain. Jangan terlalu dalam lah. Kalau mau mengingatkan, ingatkan. Kalau memang situasi dan kondisinya tepat, caranya tepat, dan orangnya mau, apalagi meminta. Yang penting jangan terlalu mencela kesalahan orang lain. Orang lain bisa memperbaiki diri. Khawatir kita tidak bisa memperbaiki kekurangan kita. Wabki 'ala khati'atika. Yang terakhir, mungkin yang kelima, tolong sampaikan pesan saya Nabi Khidir kepada umat kamu. Wabki 'ala khati'atika. Ya bena Imran, sering-sering mengkoreksi kekurangan kita, mengingat-ingat kekurangan kita, tapi jangan sampai putus asa. Bagaimanapun kita punya banyak kekurangan, tapi kebaikan kita juga banyak, dan insya Allah kekurangan kita dimaafkan oleh Allah, dan Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Sebanyak kekurangan kita, masih lebih luas pintu kasih sayang Allah untuk memperbaiki kita, untuk memberi solusi bagi kita. Ini penjelasan seperti ini silahkan buka di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 11 halaman 45. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.